Rahasia instant win biar hidup nggak stuck. Bagian 1. Background musik, lo-fi beat yang upbeat tapi santai. Pernah nggak sih kalian semangat banget nge-gym atau belajar bahasa asing tapi baru seminggu udah ghosting? Sama resolusi sendiri. Kita sering banget ngerasa gagal karena hasil yang kita mau, badan six-pack atau fasih bahasa Inggris, itu datangnya lama banget. Capek kan? Nah, di bab 15 buku Atomic Habits ini, James Clear bongkar rahasia kenapa otak kita lebih suka scrolling TikTok berjam-jam daripada baca buku. Ternyata, masalahnya bukan di niat kita yang lemah, tapi karena kita belum tahu aturan tertinggi perubahan perilaku. Di video ini, kita bakal bahas gimana cara curang buat bikin otak lo ketagihan sama kebiasaan baik cuma lewat satu trik, kepuasan instan. Simak sampai habis. Bagian 2. Pembukaan. Tragedi di Karachi. Bayangkan sebuah kota bernama Karachi di Pakistan. Tahun 90-an, kota ini padat banget, kumuh dan sanitasinya buruk. Anak-anak main di tumpukan sampah, dan penyakit seperti diare serta pneumonia jadi pembuluh nomor 1. Seorang praktisi kesehatan bernama Stephen Luby datang ke sana. Misinya sederhana, ngajarin warga buat cuci tangan pakai sabun. Secara teori ini gampang banget, tapi kenyataannya orang sudah tahu cuci tangan itu sehat, tapi mereka tetap nggak melakukan secara rutin. Sampai akhirnya, Luby bekerja sama dengan Procter dan Gamble untuk membagikan sabun bermerek Safeguard secara gratis. Hasilnya luar biasa. Tingkat penyakit turun drastis. Diare turun 52%, pneumonia turun 48%. Kenapa bisa berhasil? Bukan karena warganya tiba-tiba sadar kesehatan, tapi karena sabun Safeguard itu enak banget dipakai. Busanya banyak, baunya harum, dan mereka merasa bersih seketika setelah memakainya. Inilah kunci utamanya. Kebiasaan itu diulangi karena memberikan kepuasan instan. Bagian 3. Psikologi instant versus delay gratification. Kita ini hidup di zaman yang serba instan, tapi secara biologis otak kita masih otak manusia purba. Dulu nenek moyang kita cuma fokus pada apa yang bisa saya makan sekarang, atau di mana saya bisa berteduh dari badai malam ini. Ini disebut sebagai sistem imbalan segera, atau immediate return system. Masalahnya, dunia modern kita sekarang berbasis sistem imbalan yang tertunda, atau delay return system. Lo kerja sebulan, baru dapat gaji di akhir bulan. Lo berolahraga hari ini, baru kehilangan hasilnya 3 bulan lagi. Lo nabung sekarang, baru bisa pensiun 30 tahun lagi. Otak kita nggak didesain secara alami untuk menunggu lama. Itulah kenapa kita lebih memilih makan junk food, kenyang sekarang sakitnya nanti daripada makan salad. Nggak enak sekarang tapi sehatnya nanti. Aturan tertingginya adalah apa yang diberi imbalan dengan segera akan diulangi. Apa yang dihukum dengan segera akan dihindari. Mari kita amati gambar otak berikut ini. Berikut adalah dopamine pathways. Bagian-bagiannya yaitu frontal cortex, nucleus accumbens, hypothalamus, pituitary gland, ventral tegmental area, striatum, thalamus, hippocampus, cerebellum, substantia nigra. Itu tadi adalah bagian-bagian dari otak. Bagian 4. Menghadapi biaya kebiasaan baik. James Clear bilang, kebiasaan buruk itu seringkali punya hasil instan yang menyenangkan, tapi hasil akhirnya buruk. Sebaliknya, kebiasaan baik itu awalnya terasa menyiksa atau membosankan, tapi hasil akhirnya luar biasa. Contohnya, merokok. Instannya bikin rileks, jangan jangka panjangnya kanker atau paru-paru. Makan pizza. Instannya enak, jangka panjangnya kolesterol. Olahraga, instannya pegel-pegel, jangka panjangnya badan menjadi bugar. Tantangan terbesar kita sebagai anak muda adalah gimana caranya supaya kebiasaan baik itu terasa memuaskan di saat itu juga. Kita butuh sedikit hadiah kecil biar otak kita mau lanjut terus. Bagian 5. Strategi membuat kebiasaan jadi satisfying. Jangan cuma nunggu hasil besar di masa depan, kita harus menciptakan sistem hadiah yang bisa dirasakan saat ini. James Clear memberikan beberapa cara praktis. Jangan cuma nunggu hasil besar di masa depan, kita harus menciptakan sistem hadiah yang bisa dirasakan saat ini. James Clear memberikan beberapa cara praktis. Yang pertama, gunakan teknik penguatan atau reinforcement. Cara ini paling efektif untuk kebiasaan yang sifatnya menghindari sesuatu. Misalnya, kamu mau berhenti jajan kopi kekinian demi menabung untuk beli sepatu incaran atau tiket konser. Setiap kali kamu berhasil menolak godaan beli kopi, pindahkan uang Rp40.000 ke rekening khusus bernama tabungan sepatu.
Melihat angka di rekening itu bertambah setiap hari adalah bentuk kepuasan instan. Kamu merasa menang hari itu juga, bukan nanti saat sepatunya terbeli. Yang kedua, visualisasikan kemajuan. Otak kita suka banget melihat bukti kalau kita lagi bergerak maju. Kamu bisa pakai habit tracker atau kalender, kasih tanda silang besar atau X setiap kali kamu menyelesaikan rutinitasmu. Kepuasan saat mencoret kalender itu melepaskan dopamin yang bikin kamu mau melakukannya lagi besok. Bagian 6. Pentingnya merasa sukses. Bab ini menekankan bahwa dalam mengubah perilaku kita harus merasa sukses meskipun kesuksesannya kecil banget. Kalau lo mau mulai kebiasaan baca buku, jangan langsung targetkan 50 halaman. Targetkan 1 halaman. Begitu selesai 1 halaman, katakan pada diri sendiri, gue keren hari ini. Perasaan menang itu lebih penting daripada jumlah halaman yang dibaca. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa kalau nggak lari 5 km, olahraga kita nggak dihitung. Padahal lari 5 menit jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Karena itu menjaga identitas kita sebagai orang yang berolahraga. Bagian 7. Membalikkan aturan untuk kebiasaan buruk. Kalau kebiasaan baik harus dibuat memuaskan, maka kebiasaan buruk harus dibuat tidak menyenangkan dengan segera. Contohnya, kalau kamu pengen berhenti main game berlebihan, buat perjanjian dengan teman. Kalau kamu main game lebih dari 1 jam, kamu harus bayar dia Rp100.000. Rasa sakit kehilangan uang itu terjadi saat itu juga, sehingga otakmu akan menegosiasikan main game dengan kerugian instan. Kehilangan uang itu terjadi saat itu juga, sehingga otakmu akan mengasosiasikan main game dengan kerugian instan. Bagian 8. Penutup. Konsistensi adalah kunci. Ingat, 1 kali olahraga nggak akan bikin badan lo jadi atletis. 1 hari nabung nggak akan bikin lo jadi miliarder. Tapi dengan membuat setiap langkah kecil terasa memuaskan, lo bakal terus melakukannya sebagai kebiasaan itu jadi bagian dari diri lo. James Clear menutup bab ini dengan mengingat bahwa kepuasan instan hanyalah umpan agar kita tetap di jalur. Tujuannya akhirnya tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bagian 9. Outro and call to action. Musik transition to a more inspiring tune. Jadi, apa 1 kebiasaan kecil yang mau lo mulai besok? Dan hadiah instan apa yang bakal lo kasih ke diri sendiri kalau berhasil melakukannya? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita saling menyemangati. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke temen lo yang sering wacana, tapi aksinya nol. Ingat ya, perubahan besar dimulai dari hal-hal atomik yang memuaskan. See you in the next video. Stay consistent and keep growing. Bye!